Si Iya. Nisa dibawa sama orang. Hah? Nisa dibawa? Dia lagi tidur, bosnya lagi tidur tapi digendong. Digendong loh? Di pangku digendong. Di bangku digendong lagi tidur. Buru-buru di situ kita turun dari mobil pas kita datang ke sana ternyata. Woi! Ngapain lu? Hah? Lu ngapain? Preman sama Sam di situ berantem rebut-rebutan Nisa di situ. Akhirnya gua dateng di situ, gua tarik di situ premannya, gua dorong di situ premannya. Sam bawa kabur, Sam bawa ke mobil Nisa, Sam. Udah bawa kabur, bawa kabur. Tadi kenapa kau bisa tidur kayak begini sih? Hah? Tadi dikasih minum sama tante, terus kepalaku sakit. Hah? Ini maksudnya tantenya ngasih obat tidur atau gimana sih? Saya nggak Tahu ini bahaya ini. Tapi Nisa nggak apa-apa ini, masih pusing ini. Hah? Masih pusing Nisa ini. Nisa ini tadi diapain ini sama preman? Gak sadar Nisa? Nisa tadi mau diambil sama preman loh. Ini sang premannya tadi ini yang gendong kamu. Yang ada di kolong jembatan. Iya, ada maksud di kolong jembatan itu. Yang itu yang Ibu Sari bilang itu bahwa ada ditemuin di situ. Di kolong jembatan itu. Ini preman ini sama. Kita dikerja sama tante kamu dong. Tadi aku lihat dia bawa uang loh. Iya makanya ini kan di sini juga ada Dia bawa uang loh, dia bawa Dan uang tadi loh. kan sempat ngomong itu kan uangnya udah gue kasih. Jadi maksudnya tante kamu Saya tanya ini, tantanya deh. Ada di sini ya. Ya, sama Tante Feli ya. ini ada sama Ada di aku. sini sama Tante Feli ya. Aduh, aku kasih dia minum dulu deh. Ya udah kamu gosok-gosok dulu ya. Kamu mau cerita nggak sih sedikit-sedikit sama aku tentang ibu kamu? Sebenarnya aku masih nggak ngerti. Kamu kenapa bisa pisah sama ibu kamu? Itu cuma terakhir Mm-mm. ada sama papa. Dan bilangnya itu cuma 1 bulan katanya ya. Kenapa ibu pulang? Pasti ibu nggak sayang lagi sama aku sama Ani. Misi. Ya, Pergi, Tante, saya harus ngomong ya. Saya harus ngomong. Kalau nggak ngomong, ini saya laporin polisi loh ya. Tante mau terus terang atau saya lapor polisi nih? Saya punya videonya loh. Dan di situ ternyata di saat kita dikasih minuman kan sama tante. Kalau tante bohong ini saya bisa laporin polisi nih. Saya orang susah, Mas. Jangan ditekan seperti itu, Mas. Saya orang susah. Saya nggak sengaja, Mas. Saya butuh. Tapi itu nggak mungkin nggak sengaja. Itu sengaja manfaatin malahan itu. Anak-anak segitu kan butuh ketemu sama ibunya. Dia kan pengen Tahu saya salah, Mas. Saya tahu saya salah. Tapi saya kepepet, Mas. dia akhirnya jujur
bahwa dia selama ini memang melakukan ini untuk mendapatkan uang. Uangnya buat bayar utang kontrakan. Utang-utang saya banyak, Mas. Ada orang yang mau nebus 10 juta, Mas. Saya salah. Saya udah jual keponakan saya, Mas. Minta maaf. Saya laporin saya ke polisi, Mas. Saya banyak utang, Mas. Saya jangankan untuk keponakan saya. Untuk makan sehari-hari saya aja udah susah, Mas. Udah ya, Bu. Maafin saya, Ibu Mas. Ibu sekarang coba tobat, Ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan melakukan ini lagi, Bu, dosa. Bu, kasihan ponakan Ibu itu pengen ketemu sama ibunya. Kita tanya di mana Ibu Yati Maimunah. Dia bilang nggak tahu, Mas. Terakhir memang dia bilang pamitnya mau kerja, mau titip anaknya. Paling lama seminggu, 2 minggu. Ini udah sebulan, 2 bulan, bahkan berbulan-bulan nggak ada kabar sama sekali. Saya nyolong orang lain percuma. Yang saya butuhkan adalah bisa ketemu sama ibunya. Nisa sama Eneng ini kangen sama ibunya. Cuman itu. Nanti ibunya jadi apa-apain ya, Mas. Enggak, nggak diapa-apain. Emang kenapa ibunya? Ibunya namanya Yati. Awalnya dia nitipin anaknya ke saya hanya 1 bulan aja. Terus? Awalnya dia penyanyi. Terus dia nikah sama seseorang. Itu pas nikah katanya kata suaminya nggak boleh kamu nyanyi lagi. Setelah itu dia berhenti nyanyi karena nurut kata suaminya. Setelah dia berhenti, katanya suaminya main cewek. Sekarang ibunya dendam sama suaminya. Terus sekarang ibunya nyanyi lagi. Ibunya udah nggak sanggup hidup susah. Dia nyari lagi cari teman lamanya yang suka ngasih job sama dia, Mas. Namanya Mas Baron. Di mana Mas Baron ini, Bu? Dia biasa makan di studio. Studio musik maksudnya? Di daerah mana studio musiknya? Kalau nggak salah Tanjung Duren. Tanjung Duren. Dapat alamatnya, kita sama tim akhirnya menuju ke tempatnya Om Baron. Oke Pak, kita ke Tanjung Duren ya. Sekalian tim coba cek dulu daerah Tanjung Duren ada studio musik. Ya tempatnya Om Baron katanya. Permisi Om, bisa ganggu sebentar Om? Ya. Ya maaf, ini tempat studio musik Om Baron? Iya. Oh ya, halo, saya Manggala. Oh iya. Ya, jadi gini Om Baron ini kenal sama Ibu Yati Maimunah ya? Yati siapa ya? Yati Maimunah. Saya nggak ada urusan dengan Yati yang Maimunah. Nah, pas kita tanyain masalah Yati Maimunah, Om Baron di sini tambah marah dia. Saya udah males denger orang yang namanya Yati Maimunah ini. Saya nggak ada urusan dengan Om, Yati tolong Om, ini Om, anaknya kita udah butuh lagi. informasi Mbak Yatinya ada di mana, Om? Om, astagfirullahaladzim. Om, sebentar. Om, sebentar. Udah, saya nggak ada urusan. Om, astagfirullahaladzim. Om, sebentar, Om. Ini ada anaknya loh, Om. Kasihan ini anaknya selama ini Ada dia. lagi sih. Ini anaknya selama ini. Kalian ngerti nggak bahasa saya? Om, ini selama Ada ini apa lagi? anaknya di jalanan terlantar, cuman pengen ketemu sama ibunya, nyari ibunya, Om. Om, tolong dong, Om. Kita cuma butuh tahu Mbak Yati ada di mana. Yati bilang mau nyanyi di sini. Cuma dia nggak bisa. Jadi klien saya marah. Jadi saya kembaliin uang klien saya. Saya rugi dong. Soalnya saya kasih job dia nggak bisa. Dia nggak bisa nyanyi lagi. Suaranya serak. Ya sekarang udah umurnya udah tua. Jadi nggak bisa ada lagi. Udah nggak ngejual. Hari gini penampilan perlu mas. Kita pengen ketemu sama ibu Yatinya. Udah cari aja yang namanya Yakman. Dia pakai siapa, Pak? Dia suka mengorbiti penyanyi. Cari aja di base campnya. Berarti Yati terakhir ada di sana, Pak? Iya. Pergi ke sana, pergi ke sana. Pergi ke sana, pergi. Perasaan ibu gak dijahatin sama orang itu, enggak kok. Cuma ibu udah gak ada di sini lagi. Ya sama orang itu mungkin lagi ada masalah di dalam rumah tangganya, makanya dia marah-marah terus. Tapi semua gak ada hubungannya sama ibu kamu kok, sayangnya. Jangan khawatir ya.
Yuk, kita Ayo, langsung langsung ke aja yuk, Jatiwaringin, ke yuk. Jatiwaringin. Tempatnya kayak gini, iya bukan kayak base camp buat perempuan penyanyi ini sih kayak. Gudang ini mah. Kayak gudang penyekapan apa-apa ini. Bener tadi kan kamu dengar ya kan? Oh iya. Om, jangan-jangan itu ibu. Om, ibu diseret-seret siapa? Jangan-jangan itu ibu. Emang mirip ibu? Akhirnya gue bilang sama Feli sama tim, coba tunggu di sini. Gue akan coba cari tahu. Feli jagain Nisa. Gue langsung turun di situ sama satu kameramen. Gue ngendap-ngendap di situ, mendekatin gudangnya. Dan kemudian gue lihat. Kameramen Jangan takut itu ibunya, buruan bantuin. Ibunya nanti aku kasih tahu ya, ada ya. Ada di sini, jangan kemana-mana pokoknya. Ayo kameramen cepat. Kunci.